Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, balik lagi di Rabu Bicara. Kali ini Moza nggak sendirian karena rame-rame di studio podcast di PPSDM BNN RI ya. Edisi kali ini kita mau ngomongin soal penyidik dan segala macam di belakangnya gitu. Yang hadir hari ini, yang di sebelah saya dulu coba, ini ada siapa? Halo Moja. Iya, halo Sobat Smart. Ada Mas Dindin ya, kenalan dulu Mas Dindin. Ya kan nggak Boleh. kenal maka nggak sayang katanya. Ya. Kalau sudah kenal sayang-sayangan biasanya. Aduh. Baik, Sobat Smart, selamat pagi, siang, sore dan malam ya. Ini jadi tamunya Moja juga nih sebenarnya ya. Jadi saya Dindin Supratman, Widya Suara dari PPSDM BNN, dan kali ini saya menemani Moja di Rabu Bicara. Kita partneran ceritanya ya. Iya. Tapi ini bukan ini ya Pak. Bukan apa namanya? Bukan mau interogasi ya? Bukan. Oh bukan. Mau mengorek aja Pak. Oh mengorek informasi. Ada yang selalu hadir di PPSDM, di hati orang-orang PPSDM ya kan, terkenal di PPSDM dan BNN. Ada Bang Septiandri. Halo Bang. Halo Moza, apa kabar? Selamat pagi semuanya, Sobat Smart. Perkenalkan, nama saya Septiandri, saya adalah penyidik dari Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan yang hari ini siokianya diundang oleh pihak PPSDM untuk memberikan suatu pencerahan ya Moza ya? Insya Allah Iya, ya. Amin. tentang penyidik, tentang penyidik seperti itu. Ini Bang Septiandri jauh-jauh dari Cawang ya, main ke Lido ya Bang ya. Eh. Apa mau di Lido aja? Jangan, Kayaknya sih hatinya sih Kayaknya udah hatinya di Lido ya Pak ya. suasananya loh, Oh suasana. bikin melting di sini, asli. Iya, jadi fresh ya. Fresh banget. Ide apapun keluar sih. Nah itu dia. Kalau Bang Septiandri nih, udah berapa lama ada di BNN? Sudah jadi penyidik berapa tahun? Pertama-tama saya terima kasih di sini sudah diberikan waktu untuk berbicara, memperkenalkan diri sebagai penyidik ya. Pertama-tama saya adalah rekrutan tahun 2011. Kami lebih tepatnya masuk di BNN tuh akhir 2010. Akhir 2010. Di akhir 2010 itu kami sudah diplot memang formatur kami adalah 100 orang penyidik. Agak kuota yang agak banyak ya gitu. Karena apa? Karena waktu itu mungkin kebijakan dari BNN sendiri untuk merekrut penyidik dari umum seperti saya dan teman-teman lainnya, karena kesusahan dari merekrut penyidik dari Polri seperti itu. Oke. Jadi tahun 2010 2010 akhir, 2011 berarti Berarti kalau rekrutan pertama BNN ya. Sebagai Untuk penyidik. penyidik ya. Sebagai penyidik. Ya, Officially Betul. rekrutan penyidik pertama. Oh, oke berarti angkatan penyidik pertama gitu ya. Yes. Betul. Baru tahu loh ini saya. Iya, karena gini Moja. Kebetulan Gimana, Pak? saya tuh kenal beliau tuh dari sekecil ini ya, sekarang udah gede ya. Oh dari sekecil ini Pak? Iya, dari sekecil ini Oh dan dulu mainnya bareng nih? mainnya bareng. Dulu tuh diasuh sampai sekarang, makanya Pengasuh saya ya Pak Dindin ini. Oke. Pengasuh Iya. saya. udah kayak reunian kita ya. Pakai topi ya, Topi pakai ya. seragam training Oke. yang dulu namanya Balai Diklat. Dulu masih Balai. diklat, Masih balai ya. dulu, Moja. Dulu itu saya masih SD kayaknya. Gitu ya. Lagi lucu-lucunya ya. Bohong banget ya kan masih SD. Tahun 2011 dulu rekrutan penyidik pertama gitu ya. Berarti kalau di total udah 12 tahun ya. Enggak, kurang lebih. Kurang lebih lah. Dan konsisten ya. Konsisten emang dari Sekarang awal. jadi penyidik ya. Memang dari 100 orang penyidik rekrutan itu yang bisa dihitung sebagai penyidik hanya hitungan jari aja sekarang. Oke. Karena ada yang pindah ke lapangan, ada yang pindah di intelijen, ada yang pindah di penindakan dan pengejaran, Oke. ada yang di wastahti segala macam. Berarti banyak yang akhirnya sudah berganti jabatan gitu ya. Nah, Yes, aku mau nanya nih sekali. Moja ya ke Bro Septriandri ya, karena kita udah deket sebenarnya, tapi mungkin untuk yang masa lalunya kenapa jadi penyidik juga kita nggak tahu. Nah itu dia. Nah, dulu tuh kenapa sih kok bisa langsung daftar BNN dan pengen jadi penyidik? Apa memang karena formasi atau memang cinta aja pada dunia itu? Gimana tuh? Jadi gini, pertama-tama pada zamannya saya, zaman gue nih waktu dulu, masuk PNS tuh terserah mau lamar kemana aja Oke. dan tidak dibatasi kuota. Hmm. Nah di situ yang gue sebenarnya gue pengen banget jadi diplomat.
Diplomat dilamar di Kemenlu segala macam, udah tes tulis lulus segala macam, tinggal wawancara nggak lolos seperti itu. Kemudian tes di jaksa juga begitu. Kemudian ternyata ada, kita kan juga lihat passing grade ya. Iya betul. Kita lihat passing grade, lihat ada yang kuotanya 100, Wah. sarjana hukum pula. Iya. Ya, Langsung kualifikasi itu sarjana hukum. sarjana hukum ya. S1 ilmu hukum. Betul. Makanya saya lamar ada 100, mungkin saya adalah salah satu di antara 100. 100 Seperti itu. Makanya waktu itu ujiannya di Lebak Bulus tuh, stadion Lebak Bulus sebelum dibongkar. Hujan-hujanan itu pas lagi itu tiba-tiba hujan dan netes gerimis, suka dukanya lah ya begitu. Kemudian tiba-tiba ternyata lolos. Kita mulai tes wawancara lah, dipanggil ke Cawang. Itu tidak disangka yang ngetes kami adalah deputi dulu langsung. Oh deputi Pak langsung. Tommy Sagiman, zaman Pak Irjen Tommy. Pak Tommy Sagiman. Oke. Itu namanya kita orang umum ya, ketemu yang istilahnya aparat yang berseragam, jenderal. Itu aduh, Udah jiper dulu. jiper habis. Kita disuruh naik dari lantai 1 ke lantai, dulu wawancara di lantai 7. Oke. Itu naik tangga. Belum ada lift dulu. Ada lift tapi nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, Suruh suruh jalan. Belakang itu ya? Oke. Iya, dari Oh, belakang, luar dari biasa lapangan bulu tangkis. Dulu ada lapangan bulu tangkis, sekarang Direktorat Narkotika itu lapangan bulu tangkis dari masjid. Kita suruh balis, inline segala macam sampai gedung utama, naik tangga darurat. Hmm. Dan kita tunggu sampai waktu itu ada ratusan juga yang diwawancara kan, kita harus tunggu. Dan giliran saya adalah sekitar jam 5:30 sore. 5:30 sore. Iya, Yang wawancara langsung Pak Tommy ya. Pak Tommy. Wah, luar Pak Tommy. biasa. Itu waktu udah jadi deputi kan Pak Tommy? Udah deputi memang, udah deputi, dan yang wawancara tuh nggak cuma Pak Tommy sendiri, dan ada 7 direktur lainnya. Oke, di bawah deputi pemberantasan ya. Ya, itu dia. Makanya pada saat itu ya, untung saya ada dulu ekskul SMA tuh PBB ya. Oke. Pada saat itu tes, hadap kiri, hadap kanan. Baris berbaris gitu ya. Yes, benar banget. Benar banget, itulah namanya, kamu penyidik, kamu punya bela diri apa segala macam. Emang kebetulan dulu saya taekwondo kan. Ya saya gini, oh ya udah kalau gitu memang sudah linier segala macam lah begitu. Untuk dites tentang pengetahuan hukum acara pidana segala macam. Dan ya kita tunggu pengumuman, akhirnya lulus. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Berarti Pak Dindin nih ketemu sama Bang Septiandri udah dari tahun 2011 Dari tahun itu 2011 ya, Bro. 2010 masih 2010. terakhir kan. Oh 2010 akhir. Habis Iya, sudah betul. masuk CPNS, langsung kami didiklatkan. Oke, heeh. Langsung dikirim ke Balai Diklat selama 4 bulan. Ya, 4 bulan full di sini ya? Full. full. Dan waktu itu masih di Babes ya. Nginepnya di Guest House Babes. Oke. Kalau dari awal itu udah di Direktorat Narkotika atau sempat di direktorat lainnya? Nggak, dari awal memang saya narkotika. Sebelum ada TPPU, dulu kan ada 7 direktorat, belum ada TPPU ya. Kalau 7 direktorat satunya apa dong, Bang? Nah, ini saya jelasin dulu. Nah, ini dia. Pertama Direktorat Intelijen masih sama. sama. Kedua P2, terus narkotika alami, Narkotika alami. narkotika sintetis, Heeh. interdiksi, penindakan dan pengejaran, dan wastah baset. Wastah Baset ya. Oh, Oh dulu iya. namanya Wastah Baset. Wastah pengawasan tahanan barang bukti, dan aset. Oke. Nah itu makanya pada tahun 2015 itu dilebur antara Direktorat Narkotika Alami dan Sintetis untuk melahirkan Direktorat TPPU. Tetap harus ada 7 eselon 2. 7 eselon 2 ini tidak boleh nambah eselon 2. Makanya di 7 ada yang di merger. Karena tupoksinya sama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Cuman nanti dibagi menjadi 2 subdit narkotika alami dan subdit narkotika sintetis gitu. Oke. Makanya tetap 7. Tadi sejak 2015 itu intelijen, Direktorat Narkotika, P2, interdiksi, Dakjar, Wastahti, sama TPPU. Sama TPPU, narkotika Sampai yang sekarang. alami sama Sampai sintetis sekarang. digabung gitu ya. Iya. Lu waktu Pak Dindin ketemu sama Bang Septiandri pertama kali udah jadi WI belum? Belum, dulu kita masih panitia diklat dan dulu ada istilahnya tuh koordinator kelas. Nah, ini koordinator kelas Patun, inilah yang perwira penuntun. Wih. dulu zaman awal-awal saya juga baru pindah itu dari Cawang ke Balai Diklat dan Oke. ketemulah mereka dan memang nah ini saya ingin nanya lagi nih ketika
waktu jadi penyidik dan ternyata kan waktu itu tidak langsung jadi penyidik ya. Enggak. Nah, apa namanya? Apa sih yang terpikir gitu oleh Mas Bro ini pada saat udah masuk jadi BNN? Kita nggak ngerti kerjanya apa sih penyidik. Dulu awal-awal gitu ya? Apaan sih penyidik nih? Pertama coba kamu liatin seniornya dulu. Itu kita mau ngambil ilmu dari senior itu susah setengah mati. Kenapa saya bilang susah setengah mati? Kita tuh dilihat apa integritas kita dulu, loyal kita dulu kayak gimana. Saya pernah disuruh jadi sopir barang bukti Jakarta Cilacap, Nusa Kambangan untuk orang tua. gitu ya. Oke. Mampu nggak? Mampu. Mungkin baru. Udah kamu bikin administrasi dulu, administrasi penyidikan. Waktu itu pernah sekali, saya dipercaya, kita mau nangkap Kalapas. Waktu itu Pak Marwan Adli, nggak salah. Oke. Pak Kalapas itu saya salah untuk menomori surat perintah penangkapan. Alhasil saya habis dimarah-marahi. Saya kira kan ada rangkap 6, itu tiap nomor tuh beda. Ternyata cuma ada 3 orang yang akan ditangkap karena itu rangkap 3. Oke. Oke, makanya itu saya habislah dimarahi oleh mentor saya. Saya boleh mention mentor saya nggak? Nah, boleh. ini silahkan. Boleh ya. Nah, ini itu kan 80% ilmu penyidikan saya dari ibu tersebut, Ibu Sri Ana namanya. Oh, iya, tahu saya. Baru Itu pembimbing tesis juga itu bagi saya. Bu Sriana ya. Ibu Kombes Sri Ana sekarang udah pensiun. 80% saya ilmunya dari beliau. Oke, tapi itu justru malah membesarkan Iya, kita ya iya. dengan tempaan-tempaan Dengan itu ya. tempaan itu namanya, nah kalau misalnya besi ya harus makin ditempa makin bagus. Seperti Iya, itu. iya. Itu yang akhirnya ilmunya terserap sampai sekarang, Sampai praktekin sekarang, gitu sekarang. ya. Ya. Nah, kalau ini nih penyidiknya susah gitu ya tadi. Kan awal-awal pasti nggak tahu ya. Ya namanya juga semua kalau misalkan awal-awal juga pasti nggak tahu gitu Ya, apa kerjaan betul. gue apa ya gitu kan. Yes. Betul. Tapi kalau misalkan kita ngomongin inline-nya, tadi kan udah dari awal masuk, mentornya siapa, udah berjalan 12 tahun gitu. Sebenarnya kalau tugasnya penyidik itu apa sih, Bang? Tugas saya penyidik itulah membuat terang suatu perkara. Suatu perkara yang kita tangani, kita harus mengumpulkan alat-alat bukti untuk meyakinkan jaksa dan hakim bahwa seseorang ini patut diduga atau terbukti untuk melakukan tindak pidana narkotika. Saya bilangnya narkotika ya karena kami adalah BNN. penyidik BNN gitu, yang domainnya adalah objeknya adalah narkotika seperti itu. Jadi membuat terang suatu perkara Perkara. dengan alat bukti. Mungkin boleh dicontohin nggak, Bang? Alat buktinya itu apa aja sih? Alat buktinya itu ada surat, ada saksi, ada keterangan ahli, ada petunjuk, segala macam seperti itu. Ada keterangan terakhir itu ada keterangan tersangka. Itu paling nggak kita pakai sih. Ada pasal 184 KUHP itu. Iya. Ada 5 alat bukti. Nah, terakhir ini adalah keterangan terdakwa atau tersangka. Ini kita nggak pakai karena terdakwa atau tersangka itu punya hak ingkar. Oh iya. Gitu. Hak bohongnya boleh pada saat nanti di sidang di BAP pada saat proses penyidikan. Oh iya Pak, saya tanda tangan. Tanda tangan semua kita tanya. Pada saat di sidang, Pak Hakim, saya cabut BAP saya. Boleh, Oke. haknya dia. Hak dia ya. Makanya dia tidak disumpah. Oh, yang disumpah saksinya. Saksi yang disumpah. Oke. Oh gitu ya. Nah, oke, Moja tahu nggak itu penyidik sama penyelidik bedanya apa? Nah, itu bedanya apa, Bang? Ada penyidik, ada penyelidik Nah, ini gitu. kan Sobat Smart juga mungkin penasaran tuh. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa nih bedanya penyidik dan penyelidik tuh? Kalau penyelidik, belum tentu dia penyidik. Kalau penyelidik belum tentu Penyidik. penyidik. Oke. Kalau penyidik, sudah pasti dia pasti. penyelidik dan penyidik. Oke. Masih bingung pasti ya? Coba, Bingung coba. ya? Masih bingung. Karena kalau penyelidik apa nih, Bang? Yang membuat dia penyelidik- tidak pasti penyidik gitu. Sudah dia- pasti dia nggak penyidik. Kalau penyelidikan itu dia segala runtutan kegiatan, dia mengumpulkan alat-alat bukti untuk menentukan suatu ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Oke. Jadi untuk menemukan tindak pidananya ini dulu. Oke. Tindak pidana bukan sih? Oh, Itulah tugasnya penyelidik. penyelidik. Oke. Nanti penyidik, apakah ini membuat terang tindak pidananya adalah tugas si penyidik. Jadi di awal itu tugas penyelidik ya? Penyelidik. Untuk tindak pidana narkotika, 70% adalah tugasnya penyelidik. Oke. 30% penyidik. Oke. Berarti kalau di case ungkap kasus itu penyidik bukan di depan. Bukan. Oke. Penyidik bukan di depan, tapi bersama-sama dengan penyelidik, istilahnya.
dia menemukan suatu tindak pidana atau bukan seperti itu. Berarti Tapi orangnya bisa berbeda itu. Orangnya bisa berbeda. Bisa berbeda ya. Apalagi kalau dilihat dari kami, dilihat dari satker kami, 7 direktorat gitu 7 ya. direktorat beda-beda tupoksinya. Hmm. Seperti itu. Ada yang memang penyelidik secara teknologi informasi, ada penyelidik yang taktis. Oh iya Taktisnya betul. itu manpower segala macam, segala eh, pengetahuannya tentang penyelidikan di lapangan seperti itu. Ada kelas-kelasnya tersendiri. Berarti kalau penyelidik salah memberikan informasi itu bisa salah juga. Bisa salah tangkap, makanya ada salah tangkap, salah sita. Nah itu jangan sampai, harus mateng banget. Karena apa? Salah sita, salah tangkap, salah geledah segala macam, salah tahan itu adalah objek pra peradilan. Kalau apabila pra peradilan itu dimenangkan oleh tersangka, kita bisa kena, penyidik tuh yang kena. Kenapa? Pasal 140 Undang-Undang 35, 10 tahun penjara. Seperti itu. Tapi selama ini pengalaman Alhamdulillah. akurat ya. Heeh. Akurat, Makanya percaya. makanya kan kita kan melakukan, kalau BNN ini melakukan penyelidikan secara teknologi informasi dan tadi taktikal gitu. Oke, berarti kalau penyelidik yang di depan gitu ya, sebelum Yes, nanti yang sebelum- memulai dan mengakhiri Memulai itu ya. penyelidik. Yang memulai dan mengakhiri. kayak Yes, lagu ya. iya. Lagu Oh, yang dangdut ya. memulai. Ya, Aku yang mengakhiri. makanya thanks to para penyelidik ini, mereka sudah Iya, iya. mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengungkap sindikat Berarti peredaran. kalau penyelidik itu biasanya di direktorat mana? Direktorat Intelijen. Direktorat intelijen ya, Intelijen. dari Makanya- yang teknologi informasi, teknologi dari informasi yang ya. taktis gitu Makanya ya. orang-orang yang pintar namanya intelijen. Ya, Oke. jadi informasi masuk Informasi masuk segala macam, orang-orang di Intel tuh orang-orang yang Dianalisa pintar. Yes, dulu begitu. gitu ya. Ah. Baru nanti kalau sudah terbukti, oh ini tindak pidana nih. Tindak pidana baru penyidik masuk jalan. saat. Oh gitu. Oke. Inilah supaya Sobat Jadi- Smart juga paham. Betul, ternyata rumit ya dan Iya. tanggung jawabnya besar ya ternyata. Tanggung jawabnya besar, makanya tadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar itu pasal 140 Undang-Undang 35. Jadi Moja mau jadi penyidik? Nah itu Pak, kayaknya kalau saya kualifikasi sekolahnya ya nggak bisa Pak. Kalau harus SH, bukan Oke, SH ya, Pak. saya. Tapi memang ya, nah ini kan kita lihat nih, pasti kan tantangan kerja juga tinggi ya. Nah, suka duka jadi penyidik tuh bagaimana sih? Ya suka-suka dukanya Banyak ya sukanya apa dukanya sebenarnya? Atau imbang, Atau imbang gitu ya? atau banyak dukanya. tergantung passion makanya. Oh tergantung Oh passion. iya. Makanya saya bilang dari pertama tuh jadi penyidik tuh tidaklah menyenangkan dan tidaklah mudah. Nah, bisa dong cerita di sini. Gimana tuh? Beberapa anggapan stigma miring tentang penyidik, kok gampang jadi penyidik. Cuman tinggal ada kan formatnya administrasi penyidikan. Ya memang ada. Tapi apabila kamu nggak ngerti mau dibuat apa sih administrasi penyidikan ini, kamu akan salah. Dan pada saat maladministrasi itu adalah objek pra peradilan juga. Oh iya betul. Iya, Gitu. betul ya. Salah namanya. Misalnya Mas Dindin, saya bilangnya Mas Didi doang. Error in persona. Oh, pada saat itu tersangka, oh ini bukan saya. Nama saya Bisa, pakai N. N. Nah, itu bisa seperti Bisa. itu ya. Bisa diajukan pra peradilan seperti itu. Apalagi soal penangkapan dan penahanan. Kanan. Apalagi lupa tuh penyidiknya, harusnya penahanan kan 120 hari ya. Pada saat 20 hari pertama dia lupa ngitungnya jadi 21 hari. Bisa itu diajukan pra peradilan seperti itu. Gitu ya. Iya. Saya udah 21 hari, kok nulisnya ber-20 gitu bisa? Saya udah jalanin 21 hari ini. Hmm. Kok lewat sehari ini? Saya bisa tersangka bisa menggugat pra peradilan lewat lawyernya seperti itu. Itu dukanya ya. Ada yang membahagiakan nggak sih jadi penyidik? Membahagiakan apabila kita menangani kasus yang complicated banget, besar Besar dan Waktu itu- berhasil ya. dan berhasil. Waktu itu saya jujur aja menangani kami tim menangani sebuah diskotik di kawasan Jakarta ya. Itu barang buktinya tadi awalnya nggak ada yang ngaku karena waktu itu karena banyak orang ya barang bukti Heterogen banget ya di sana. heterogen banget. Itu barang bukti nggak ada yang ngaku itu punya siapa. Oke. Iya, Gitu. Akhirnya dengan pemeriksaan yang intensif segala macam, kita lihat SOP, kita sampai ngeliat SOP, siapa yang boleh ngakses ruangan ini, siapa saja yang boleh masuk, siapa yang punya kuncinya, kau bertanggung jawab pada siapa, atasmu ada yang tahu, bawahanmu ada yang tahu nggak. Akhirnya kasus ini selesai itu P21 ya, dia udah nyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Nah itulah kebanggaan kami.
lega gitu ya. Ya, ya. Yang tadinya nggak ada tersangkanya, barang bukti itu jadi tersangkanya itu ada banyak. Oke. Karena ada yang bertanggung jawab. Makanya namanya organized crime itu. Nah, seperti itu. Kita urut Tapi- dari bawah. Ada apresiasi nggak sih kalau menang, kalau sukses gitu? Kayaknya dibuat biasa aja ya kayak Biasa. apresiasi diri sendiri aja. Bisa sendiri. Ya. Apresiasi diri sendiri. Tapi itu kebanggaan, Kebanggaan. kepuasan batin ya berarti. Kepuasan batin. Kalau itu tadi suka dukanya, ya Bang. Ada nggak satu kasus yang nggak terlupakan nih sampai hari ini? Satu kasus yang tak terlupakan yaitu waktu itu ada saya melakukan penangkapan di daerah Jakarta Barat. Mm-mm. Memang sindikat ini adalah orang yang sangat pintar sindikatnya. Oke. Dia namanya masyarakat Indonesia tuh orangnya gimana sih, ramah, gemar menolong. Ada suatu saat di sindikat kita udah target ini. Tapi dia belum megang barang bukti. Barang buktinya itu dititipkan di tempat penitipan barang di Carrefour. Oke, di penitipan barang gitu ya? Carrefour. Yes, itu sabu 5 kilo kalau nggak salah, 5 atau 4 kilo lah sabu. Kita udah ada profiling nih, oh barangnya ada di situ, ya kan? Bahwa yang pertama sudah kami amankan, yang naruh di situ udah kami amankan. Dan tinggal satu lagi kan harus tertangkap tangan ini, Iya. harus tertangkap tangan kan. Kemudian pada saat kita melakukan penyelidikan, loh kok ada sindikat ini manggil seseorang, random. Iya. Random, dia lagi bawa anaknya, Mm-mm. tolong dong mas, ambilin barang. barang saya. Waduh. Waduh. Dikasihlah 50.000 sesuai pengakuannya si tersangka. Dikasih, dia nggak kenal sama sekali. Iya, iya. Pikir jalan depan mall. Dia mau ke mall sama anaknya. Kemudian si namanya tadi orang Indonesia gemar menolong. Iya, iya. Dan itulah yang harus saya tekankan pada masyarakat Indonesia. Ini mumpung nih ya. Benar banget. Boleh menolong tuh boleh, tapi harus lihat, gitu loh. Harus lihat apa sih objek yang akan ditolong, siapa sih subjeknya, apakah kenal atau enggak. Case-nya adalah kalau misalkan mau nolong berarti cari tahu dulu ini barang yang mau diambilin Mau apa. diambilin Harus apa, kepo ya. dan orangnya tuh siapa. Betul. Oke, jangan Kalau nggak kenal banget, mending nggak usah. Mm. Mohon maaf ya Bu, mungkin ada orang lain yang minta. Bisa, kalau mohon maaf ya Pak, mungkin ada orang lain yang akan boleh dimintai tolong, gitu. Jangan saya. Oke, Kenapa? itu yang justru yang dimanfaatkan ya. Itu yang dimanfaatkan. Suka menolongnya itu ya. Suka menolong. Itulah Oke. Rakyat Indonesia, masyarakat kita yang sangat baik, hospitality-nya Ramah segala bintang macam. 5 Ramah gitu ya. bintang 5 gitu kan. Memang terkenal kan orang masyarakat Indonesia. Kemudian setelah dia kasih 50.000, loh, Bapak nyuruh saya ngambil barang. Kartu titipannya mana? Oh, saya hilangin. Saya hilang nih. Padahal sengaja di sisi sindikat ini diumpetin lah, Disimpan ya. disimpan. Oke. Ini bawa 50.000, nanti pakai KTP mas aja deh, saya sakit nih, kaki saya nggak bisa jalan, pakai KTP mas ini 50.000 buat ganti mika nomor penitipan barang itu. Oke. Sudah gimana, terus orang ini masuk, si pelaku ini masuk, bukan sindikatnya yang tadi minta tolong masuk, Mm-mm. dia serah terima Pak mau ngambil, Mbak mau ngambil jalan itu barangnya itu yang jaga penitipan barangnya itu adalah perempuan. Mm-mm. Mbak saya mau ngambil barang gitu. Dimintalah SOP kan, karena nggak ada mika nomornya itu kan, SOP bayar dendanya dulu, bayar denda itu, terus KTP mana dia udah pegang, berapa meter, tangkap. Karena sudah di-profiling ya. Malah udah profiling. Nah, tapi kalau yang kayak gitu tuh Bang, itu bisa dinyatakan bersalah Nah, nggak? itu banyak loh pertanyaan Iya masyarakat loh, seperti banyak, itu. karena banyak yang terjebak kayak Heeh, gitu ya Pak Didin yes. ya. Untuk menghindari kasus seperti itu masyarakat harus gimana tuh? Undang-undang kita yang harus kita review lagi, bahwa ada nggak sih jadi itu suatu tindak pidana tuh boleh dibuktikan tuh adanya mens rea dan actus reus. Wah, apa tuh? Ini bahasa-bahasa Mens- hukum. Bahasa hukum ya. Mens rea itu sikap batin jahat ya. Memang dia mau ngambil itu narkotika karena apa? Karena misalnya upahkah? Apa memang disuruh? Apakah diintimidasi? Itu mens rea. Actus reus itu permulaan pelaksanaan. Dia sudah menerima uangnya, dia tukarkan, dia bayarkan, dia ambil. Soalnya di pasal 112, Undang-Undang 35, 112, 11,
itu menyimpan, memiliki aja. Bisa. Bisa. Menyimpan maksudnya dia ngambil, menerima dari orang. Iya ya. Artinya kurir-kurir itu ya yang akhirnya Even though dia nggak tahu itu Yang barang. dibawa apa? yang dibawa apa lewat Rasa, online gitu ya, pengiriman iya. online katanya kan. Makanya balik lagi saya kasih pandangan kepada sobat smart semua, apalagi dengan paket kiriman. Permisi paket, ya kan? Lihat dulu identitas dari penerima dan pengirim. Apa penerimanya dulu deh. Apakah itu memang buat kita? Mungkin yes, alamat sama, nama sama. Tapi nomor telepon beda nih, bukan nomor telepon kita. Jangan diterima. Mendingan kembaliin lagi kolir, nggak ada orangnya. Ini bukan saya, kembalikan aja barang. Iya, Gitu. iya, iya. Soalnya itu namanya sindikatnya namanya false address. Oh, gitu ya. False address itu sudah terjadi berulang kali. Dia memakai alamat orang. Pada saat misalnya lolos, nanti akan orang yang datang ke rumah kita. Ngambil. Bu, Ngambil, oh ini punya paketnya. pakai saya ternyata ini nomor Hati-hati telepon Moja itu. saya. Salah, Bu. Iya. Waduh. Kayak gitu. Rumit juga ya. Iya. Tapi ini kan jadi masukan buat para ibu-ibu ya, Iya, cewek-cewek betul, yang suka betul, pesan online kan kayak gitu kan. Kalau bukan kamu yang pesan jangan diterima kan. Jangan nggak merasa mesan. Itu identitasnya ada salah. Kita harus checklist tuh. Nama iya benar. Alamat iya benar. Nomor telepon bukan. Nggak usah diterima. Jangan. Pokoknya harus sama plek apa yang kita miliki gitu ya. Yes, gitu. Oke. Dan memang ada di list check out kalian. Kalian pernah merasa beli atau kayak gimana? Dan tadi balik lagi yang ke kasus yang tadi. Akhirnya vonisnya orang yang tadi cuma ngambilin pada saat dikejar, pada saat kita mau ngambil orang itu udah gak ada di depan. Wah. Waktu itu soalnya anggota kita cuma ada 3 orang. Oh gitu ya. Iya, iya. Itu sulitnya. Kita kekurangan manpower, balik lagi. Power ya. Kekurangan manpower. Kemudian udah kabur, yang nyuruh tadi kasih 50.000 tuh akhirnya tetap apa? Kan barang ada padanya. Mau nggak mau tidak bisa. Pada saat dipegang kita langsung geledah, di situ ada sabu. Dia nggak bisa mengelak. Ini yang dia bawa. Ya mau gimana lagi? Undang-Undang 35 sangat keras begitu. Makanya 70%, 80% lah Iya. lapas di Indonesia Iya, itu itu isinya isi tindak narkotika pidana ya. Narkotika. Betul. gitu. Berarti ini buat sobat smart ya, penting untuk mengetahui kalau dimintain tolong gitu Betul. ya. Itu harus Mungkin hati-hati ya. kamu boleh baik, tapi lihat-lihat dulu ya. Nah, itu tapi bukan berarti kita nyuruh tidak Iya, berbuat baik. betul. Harus tetap berbuat baik berbuat tapi baik, harus cuman tahu. Harus cermat. Tapi ini bagus loh Cermat ya, pencerahan. betul. Pencerahan yang sangat bagus buat sobat smart semua. Jadi dengan pencerahan seperti ini kita jadi waspada ya. Yes. Narkotika itu tahu untuk bisa kita jauhi ya. Iya. Ya saya tadi selain tadi dimintai tolong, ada yang dimintai tolong transfer dong. Nah, itu kan nanti masuk ke tindak pidana pencucian uang. Iya, iya, masuk di betul ya. TPPU. Terus pinjem dong KTP tadi terkait alamat. Iya, betul. Iya, Pinjem dong KTP, Minta nomor rekening dong. pinjam nomor rekening dong gitu. Betul, Kalau ya ini gue kasih cash nih lebih nih. Barang gue cuma harganya 700.000 nih, gue lebihinnya 1.400.000 deh buat pinjam itu lo. Wah, memang dengan berbagai cara ya mereka tuh ya. Yes, begitu. Yang penting barang itu lolos ya. Barang itu lolos dan istilahnya transaksi keuangan itu mereka nggak kedetek. Kalau sindikatnya makin pintar berarti personil kita juga harus makin Harus pintar. dikembangkan potensinya Nah, personil itu dia. kita ini. Nah, terkait itu, ini kan tantangan makin besar nih ya, masalah narkotika ini. Nah, tentunya penyidik juga harus semakin bisa menyesuaikan. Nah, kira-kira ini kan unik nih Moja nih, yang ada di depan kita ini pengalamannya selain pernah jadi peserta juga pernah jadi fasilitator. Terkait pengembangan kompetensi ya. Betul, paket lengkap lah ceritanya ya. Nah, kira-kira bisa nggak bercerita pengalaman lah, baik sebagai peserta ataupun sebagai fasilitator. Saya cerita dulu ya tentang pribadi saya nih, alurnya bagaimana bisa sampai sekarang jadi penyidik gitu kan. Awalnya saya juga di tengah-tengah tahun 2013 itu udah bosan menjadi penyidik ya. Kok Titik jenuh ya. ada titik jenuh di situ. Kok gini-gini aja ya gitu.
kok gini-gini aja. Ah, Waktu itu apalagi belum disahkan, apalah Iya, mau jadi Belum apa, disumpahin. belum disumpahin waktu itu, masih Iya, iya. menggantung lah statusnya penyidik BNN ini. Karena kan kita ini adalah penyidik sipil, penyidik Oke. sipil bukan dari apa Polri, bukan juga dari PPNS, gitu kan? Karena input, oh ya saya belum jelasin ya, input penyidik itu di BNN ada 3. Oh, iya, iya. Polri, Mm-mm. PPNS tertentu seperti imigrasi, bea cukai segala macam, apa segala macam. Satu lagi adalah pegawai BNN yang diangkat oleh kepala BNN sebagai penyidik Oke. Itu di Inilah. undang-undang ya? di undang-undang, Di undang-undang ya? di perka. Oh, di Perka. Di perka, di Oke. undang-undang enggak, di undang-undang namanya penyidik BNN. Penyidik BNN itu di perka dilanjutkan di Jadi 3 itu tadi. 3 input itu penyidik BNN, yaitu penyidik Polri yang ditugaskan di BNN, PPNS tertentu yang diperkerjakan di BNN dan pegawai BNN itu sendiri ya sama kayak saya jadinya. Termasuk yang Gitu. Mas Septiandri ya? Saya pegawai BNN, Oke, oke. tapi tetap dengan kualifikasi standar sebagai penyidik. Harus di diklat fungsional dulu di Megamendung waktu itu saya di Megamendung, belum lagi di Lido. Itu kalau misalnya boleh kita kalkulasiin untuk diklat fungsional itu untuk saya pribadi itu ada 3 tahun itu. Oke. Ada diklat tingkat dasar, diklat tingkat C, Nah, ya, tingkat C ya. dulu tingkat ya. C, terus ada Megamendung mungkin ada 2 tahun lebih lah gitu. Seperti, belum ada magang-magangnya. Betul. Ada Mas Dindin tahu Belum sendiri. tingkat teknis ya. Iya, Tingkat belum teknis yang banyak belum juga. diklat teknisnya apa pada saat pengembangan profesinya ya, maksudnya ada CBT, ada list notebook, ada RPE seperti Iya, itu. betul. Oke. Pengalamannya sudah sangat Nah, banyak itu. ya. Dan Ini. plus sekarang udah jadi fasilitator ya? Iya, Ada betul. fasilitator. Kalau Oke. pengalaman, learning by doing kan gitu, Ya, dari betul. experience itu. Bermula dari experience itu sih. Kenapa menjadi fasilitator? Kita mau membagi ilmu pada adik-adik angkatan saya ini, bagaimana sih menjadi penyidik yang Profesional. profesional, Yang cermat. yang cermat, yang Yang cerdas, teliti. yang smart. Dulu kalau zamannya almarhum Bujen Mandagi, kita harus jadi penyidik smart, Smart ya. penyidik tingkat internasional. Nah, Karena smart sama pinter itu beda. Iya, betul. Tiba-tiba ngasih quotes ya. Enggak, Gitu ya. smart soalnya, benar, Iya kan, pintar tapi? belum tentu smart. Iya, tapi kalau smart sudah pasti pintar. Karena smart itu pintar kuadrat, jadi pintar-pintar, Iya. itulah Pintar-pintar. smart. nah Itu pintar-pintar ya. Pintar saja tidak cukup ya. Harus Tapi harus pintar-pintar. pintar-pintar. Tapi memang kalau melihat dari resiko kerja, kemudian banyaknya hal-hal yang sifatnya menentukan nasib orang ya memang harus smart ya Iya, seorang Yes. penyidik betul, itu. betul. Karena berhubungan sama penentuan nasib orang ini Iya, akan kemana betul. gitu ya. Dan Karena- passion sih emang yang paling Passion. menentukan ya. Passion, karena ada yang nggak tahan. Kalau kita nge-BAP itu, misalnya kita nangkap hari ini, bisa selesai itu jam 8 besok. BAP itu. Ya, BAP BAP aja. Awal. BAP Karena awal sebelum ya. kita tahan masuk ke sel tahanan, kita harus ambil semua keterangan yang masih asli, masih genuine nih, masih Iya. autentik nih dari seorang pelaku pidana. Hmm. Soalnya kalau udah ada masuk tahanan, udah banyak yang ngajarin, lo harus ngeles gini, lo harus ngeles gini. Iya, harus betul. betul. Ketemu Udah banyak orang. pelatihnya. Ketemu orang lain. Belum lagi nanti ya. Ketemu tahanan yang lainnya. tahanan yang lain yang lebih expert ya, lebih expertise mungkin di dalam ada residivis gimana di sel tahanan kita istilahnya narapidana yang kita bond dari lapas kan. Iya. Penahanan. Tapi ada kode etiknya nggak sih penyidik itu? Misalkan gini, kenapa sih masyarakat itu nggak pernah lihat eksis gitu? Artinya penyidik itu tampil. Ini rata-rata mereka tuh bekerja di belakang layar gitu ya. Iya, lebih baik penyidik itu ada di belakang layar karena takutnya tentang keselamatan keluarga. Ancaman gitu Ancaman kali ya. ya. Tapi Intimidasi. pernah dapat ancaman intimidasi gitu nggak, Bang? Ada. Ada waktu itu 2017 itu seorang petinggi yang kita tangkap anaknya. Oh, intimidasi dari mana aja. Tapi alhamdulillah clear lah ya. Ini salah satu resiko kerja Resiko ya. kerja betul. Jadi masih banyakkah yang minat jadi penyidik nih Sobat Masih Smart? pasti. Pasti ya. Masih. Pasti. Karena Pasti, itu tadi pasti. ada dinamika yang membuat Nah. kepuasan batin tadi ya. Nah, Iya, kepuasan betul. batin tadi sendiri. Oke. Bagaimana sih kita menyelesaikan kasus
yang tadinya orangnya hantu bisa kita dapatkan, kita tangkap jadi nyata orang ini. Oke, betul ya. Unik Gitu. juga tuh ya. Yang tadinya ini kok gak ketemu ya? Kita Nah, tahu nama doang, namanya si A, kita tahu si A doang, kita belum tahu tuh Oke. wujudnya wujudnya kayak gimana, apa gitu. tinggalnya di mana, kayak gitu. Jadi dari hasil profiling kita dapat segala macam, Iya. kita dapat nih. Oke. Oh nyata ternyata Nyata manusianya ya. ada. Gitu. Ada nih. Heeh. Ngumpet kemana aja? Tapi ini menarik Moja. Jadi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa wah ini jangan-jangan penyidik BNN ini pakai magic atau ilmu dukun gitu ya. Oh enggak Kok lah. bisa ketangkep Simsalabim, gitu. gitu. Nah, Dia bilang, itu sebenarnya "Simsalabim," Nah, gitu itu. ya lagi. Nggak pakai bola gitu ya. karena kan orang yang kabur entah kemana bisa ketangkep gitu. Ini sebenarnya Iya, waktu itu ada sejarah kelam di BNN waktu itu ada 10 tahanan kabur tuh. Oke. Waktu itu kan. Itu kita agak susah waktu itu kan untuk apa nyarinya itu karena mereka udah pasti kan tahanan itu eh belum tahu kita akan nyari kemana nih tahanan kabur nih. Akhirnya sih ketangkap semua sudah itu waktu itu jaringan Aceh yang membobol tahanan kita. Wah, jaringan sindikat Aceh, kemudian akhirnya beberapa ada yang tangkap apa udah kabur hampir mau ke Malaysia segala macam. Wah, Mau jauh mau juga ya. udah sampai Aceh, udah di hutan-hutan lah. Udah di hutan-hutan itu kita dapat semua. Karena apa? Pasti mereka akan hubungi keluarga. Oh iya betul. jadi jangan coba-coba berlari kemana ya. Pasti akan Kita punya dukun. kita Ya, punya teknologi sulap sekarang merah. sudah maju ya. Ya, Gitu. betul. Selain tadi makanya tapi dengan teknologi ini kita tidak bergantung juga 100% dengan teknologi. Ya, betul. Kita pakai human intelligence Betul. seperti itu. Makanya saya sangat angkat topi sekali pada teman-teman yang bergerak di bidang intelijen. Gitu loh. Iya, bahkan Pak Kepala juga kan menekankan betul Ya. kita jangan ketergantungan pada alat ya. Yes. Tapi skill. Skill, Skill yang harus ditingkatkan. soft skill ya Soft sebagai. skill. Nah, itu larinya ke kompetensi. Nah, larinya ke pengembangan kompetensi gitu ya. Udah Nah, waktu itu udah ya. Udah kayak waktu itu saya jadi fasilitator juga yang refreshment itu Mas Dindin. Iya. Oh iya. pelatihan teknis Betul. untuk penyelidikan dan makanya. penyidikan. Itu kan salah gitu. satunya untuk meningkatkan kemampuan karena memang kalau Betul. tidak apalagi setelah Covid ini ya, setelah Covid ini kan kita juga jadi banyak ide nih untuk mengembangkan kompetensi. Nah, larinya ke kompetensi nih kaitannya dengan kompetensi. Sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang penyidik? Yang paling dibutuhkan itu apa? Pertama kalau misalnya dari diri pribadi harus integritas dulu sih, moralnya harus baik. Oke. Integritas, kemudian ya tadi pengembangan diri, pengembangan kompetensi diri itu. Soft skill, Soft skill, teknisnya teknis, gitu segala ya. macam. Kayak kami, walaupun kami sipil, kami dibekali oleh senjata gitu loh. Senjata dengan kaliber sipil memang. Nah, itu kan tanggung jawab yang sangat besar ya, makanya itu harus ada moral dan integritas. Supaya tidak disalahgunakan gitu. Yes, jangan sampai kita lagi nggak punya uang apa-apa, punya senjata maunya ngerampok aja pikirannya kan. Itu salah juga kan. Itu Aduh, ini dosa lagi- besar itu. Terus apalagi kalau kita punya kasus, kita main-main dengan kasus. Makanya saya bilang pertama integritas dan moral. Itu yang penting ya. Penting banget Yang Pembentukan kedua, karakter gitu ya. nah Karakter, betul, ya. karakteristik itu ya. karakter. Gitu. Yang kedua pengembangan diri ya. Mengembangkan diri. Makin istilahnya mengembangkan diri, makin ada input yang baik ke penyidik yang bersangkutan gitu loh. Akan mengembangkan diri, mungkin nanti akan naik jenjang dari pertama ke muda, nanti muda ke media. Iya. Soalnya nanti makin jenjang makin tinggi bukan bicara teknis lagi kita, Betul. udah strategis. Strategis dan kebijakan. Gitu, udah strategis nggak megang lagi teknis, nggak mau saya meriksa lagi kalau udah akad misalnya nanti ada utama misalnya. Saya nggak akan meriksa lagi kecuali kalau kasus-kasus atensi yang susah butuh oleh penyidik utama atau nggak penyidik media begitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan Bang Septiandri pernah jadi peserta, pernah jadi fasilitator gitu ya. Ini boleh diceritain nggak? Rasanya jadi peserta gimana? Nah, Rasanya jadi itu fasilitator penting tuh. gimana? Waktu jadi peserta Iya. pelatihannya Oh. apa? Waktu jadi fasilitator Atau- pelatihannya apa? Atau jadi peserta berkali-kali gitu ya. Peserta berkali-kali sih, tepatnya peserta berkali-kali. Peserta berkali-kali yang pertama, yang 4 bulan pertama itu adalah hal yang paling jenuh. Kita dari namanya tadi mahasiswa umum ya, tiba-tiba datang disuruh baris berbaris. Sumpah itu 1 bulan tuh baris berbaris saja kerjaannya. Kita harus semuanya teratur. Kita mau bergerak ke satu tempat dengan ikatan kelompok
harus ada dantonnya. Mau makan pun begitu harus sama-sama, Diatur, harus diatur, harus berapa menit, misalnya 5 menit habis. 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 Moja nggak ngalamin kan ya? Saya ngalamin walaupun online. Oke. Sama. 5 menit habis itu di Babes waktu itu. Kita semua tuh kita dari Babes itu jalan ke PPSDM, lari kecil dalam satu ikatan kelompok. Dan jadi yang nggak boleh cepat sendiri, nggak boleh lambat banget juga. Harus tengah-tengah harus nungguin. Nah, itu esprit de corps-nya dapat. Jiwa korset ya. Gitu. Esprit de corps-nya dapat, makanya memang walaupun kita udah nggak semuanya jadi penyidik, tapi di angkatan kami masih Bagus. bagus ya. seperti itu. Itu pertama kali pelatihan. Dan memang jangka waktunya lama banget, 4 bulan loh. Oh banget. Dulu masih 4 bulan ya, Pak? Lama. Jadi 3 bulan. L4 ya. Iya. Lu lagi gitu. Setelah 3 bulan pertama tuh kelas, 1 bulan tuh magang. Jadi Lido Cawang. Oke. Iya, betul. Ada magang. Saya baru ingat ya. Ada magang ya waktu Ada itu. magang. Sebagai angkatan Covid saya iri. Itu kita Iya, difasilitasi magang dari sini bis sampai sana kerja paling kita tuh 4 jaman lah. Itu pun kalau dikasih kerjaan, yang bersyukur yang dikasih kerjaan lah ya istilahnya, dipercaya oleh mentornya ini untuk apa? Bantu menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada ilmu yang kita dapat gitu. Kalau terkait pelatihan teknis, Bang, yang penyidik banget gitu. Yang penyidik banget memang waktu itu saya waktu itu penyidik tingkat C itu yang bareng Brunei, Biro Kawalan Narkotik itu bareng ada 8 orang dari Brunei. Itu Balai Diklat Balai Diklat yang itu masih itu ada instruktur dari luar DIE. Oke. Ya. Dari DIE itu kita mereka sharing pengalaman, sharing teori segala macam yang itu menjadi pengetahuan untuk kami dan kita aplikasikan ke lapangan. Kasus-kasus Ya, gitu ya. ke kasus-kasus. Bagaimana cara menyelesaikan kasus. Point of view-nya jadi banyak gitu Point ya. of view-nya. Jadi kalau nggak ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Oh ini diajarin begini nih, coba Ya, kalau pakai ini bisa betul. nggak ya kasusnya gitu. Jadi lebih kaya ya. Iya, lebih ide, kaya. gagasan. Referensinya lebih banyak. Referensinya lebih banyak ya. Referensi. Kalau kita nggak bisa pakai alur komunikasi gimana? Kita pakai alur rekening. Kalau nggak bisa Soalnya pakai itu ini, aja. pakai alur yang mana? Yang satunya lagi. Gitu. Tapi emang nggak sia-sia ya, ditempa dari awal dari tahun 2011 ya. Kemudian berkali-kali pelatihan luar dan dalam negeri sampai sekarang jadi fasilitator yang handal. Nah, ini terakhir fasilitator untuk pelatihan apa, Bang? Pelatihan apa ya? Refreshment ya. Refreshment terakhir. Refreshment ya. Lidik sidik ya berarti ya. Lidik sidik kan kemarin. Lidik sidik ya. Dan terakhir kemarin pelatihan apa? Pembaretan ya. Pembaretan. Alumni pertama. Alumni pertama pembaretan. Berapa kilo jalannya, Kak? Aduh, kayak dihitung deh pakai berapa kilo itu pokoknya meleset puluh deh pokoknya pakai di atas gunung itu meleset. Tapi kan itu Moja ikut kemarin ke gunung. saya surveinya, Pak. Oh, surveinya. Kebetulan surveinya saya berangkat. Ya Oke, kan? kalau saya melihat saja kemarin. Lihat aja. Ternyata luar biasa pesertanya, hebat, Luar keren. biasa itu istilahnya Kasubdit ya, ada Kasubdit level Kasubdit Pak Wahyu itu. Keren semangatnya pasti. Semangatnya ya. Karena kemarin tuh dari direktur sampai itu ya, ikut ya. Kasubdit Enggak, paling. Kasubdit Ya. Kasubdit yang kombes itu yang harusnya mereka tinggal ya duduk manis lah ya. Harus ikut pembaretan camping lagi. Betul ya. Kayak gitu lagi. Tapi itu nostalgia nggak sih? Karena Iya sih. kan jadi kenangan masa lalunya hadir lagi. Hadir gitu. lagi ya. Rasa yang pernah ada ya. Widih, rasa yang Jadi pernah tergugah kembali ya. tergugah kembali. Tapi kalau benang merahnya nih pernah jadi peserta, pernah jadi fasilitator, apa sih Bang kalau Abang ngerasain? Benang merahnya adalah teori yang kita dapat, knowledge yang kita dapat sebagai peserta itu yang kita gunakan di fasilitator plus experience yang ada. Jadi teori plus experience. Penerapan teori-teori Yes, gitu ya. seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan kasus, bagaimana sudut pandang dalam kita menyelesaikan kasus seperti itu. Kan beda-beda sudut pandangnya. Misalnya sama sih kasusnya ganja, kurir, tapi cara penyelesaian kasusnya itu kita beda. Nah, Belum itu. tentu sama soalnya So, jalannya serupa ya. tapi tak sama, gitu loh. Itu Kembar yang aja ada bedanya. betul. Iya benar. Jadi itu yang akhirnya memperkaya kita ya. Karakteristiknya Membentuk berbeda-beda. karakter. Ya. Yes. Iya betul. Dan ini kita
apa namanya, memang tidak akan selesai lah gitu kalau kita berbicara kompetensi penyidik itu karena tantangan organisasi juga makin berkembang ya. Yes, benar banget. Makanya mungkin, harapan ke depan nih sebagai seorang penyidik untuk memotivasi teman-teman juga yang siapa tahu ya di antara penonton semua juga ada yang berkeinginan ingin jadi penyidik BNN. Ini gimana nih coba mungkin? Kalau jadi penyidik itu pertama sih harus tadi saya bilang modal utamanya itu adalah moral dan integritas. Moral dan integritas, kemudian jangan pernah lelah untuk belajar. Wah, Gitu. asik tuh ya. Ya, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan merasa paling top karena di atas kita pasti pada saat kita belajar ke luar negeri, kita mendapatkan pelatihan di luar negeri, kita merasakan tuh bahwa kecilnya kita. Gitu, bahwa ada penyidik-penyidik internasional sana yang lebih keren, cara penyelesaiannya lebih keren dan mereka pun yang sudah ilmunya tinggi itu jadi juga tidak mau, wah jangan mengkultuskan saya juga masih belajar dan dia bersedia untuk sharing bagaimana cara penyelesaian. Oke. Baik, dan memang harus terus dikembangkan ya. Harus dikembangkan terus potensi-potensi kompetensi yang ada di diri penyidik itu sendiri. Betul. Manpower, SDM-nya, SDM. SDM-nya. Oke lah kita agak kurang di kuantitas ya, kuantitas dari sumber daya manusia. Tapi kualitasnya ini Harus ditingkatkan seenggaknya terus. membantu organisasi. Iya. Jadi yang harusnya tadi harus berkas perkara harus diselesaikan optimalnya tuh harusnya 3 penyidik dengan SDM yang bagus 1 penyidik kan cukup. Oke. Gitu. Iya, betul. Jadi lebih efektif ya dengan Yes. SDM yang ada tapi skillnya mumpuni. Wah, itu Kualitas keren ya. ya. Oke, tapi kaitannya dengan pengembangan kompetensi boleh promo dikit ya, Moja. Boleh, silakan. Jadi kan PPSDM ini kan sebagai Leading Center sector of Excellence. Center Kalau of kata Pak Excellence. Kepala Center of Excellence. Nah, nanti juga jangan lupa nih ya, kita juga harus bisa tersadarkan bahwa bukan hanya ikut pelatihan saja, tapi juga ikut belajar. Nah, nanti juga di kita ada Bang Sidik bro nanti. Nah, tolong nanti ditonton aja Coba karena dong apa sih Bang Sidik tuh saya sebagai penyidik kan Nah, ini tertarik nih. sekali nih. Penasaran, Penasaran coba ya? dijelaskan Pak Dindin. Oke, jadi nanti kita punya program baru khusus penyidik. Jadi kenapa khusus penyidik? Karena saya senang dengan teman-teman penyidik, apalagi teman-teman yang punya semangat, tapi kesempatan trainingnya terbatas. Nah, karena terbatas itulah kita punya ruang untuk belajar. Kita mengubah mindset dari training ke learning. Jadi dengan nonton Instagram, nonton YouTube itu sudah belajar. Nah, jadi kalau penasaran tentang Bang Sidik ya nanti dilihat aja langsung ya di mana Moza? Di YouTube bisa, di YouTube Instagram bisa, bisa. di Instagram bisa. Tayangnya perdana nanti tanggal 5. Tapi mungkin kesananya akan rutin. Mudah-mudahan sih berkenan di hati penyidik terutama Mas Bro ya ini untuk sebagai pemicunya ya di momen ini ya. Jadi dari Bang Sidik itu kira-kira penyidik bisa dapat apa ya tuh Mas Dindin? Ya, Ini jadi kebalik nih, jadi aku yang ditanya-tanya. Enggak, ya kan Bener karena, kan? karena, Bener kan? karena programnya Oh, iya, Mas Dindin. Iya, Saya betul. tertarik loh, saya sebagai penyidik tertarik bahwa Bang Sidik apa kepanjangan pengembangan Kompetensi penyidik. Penyidik. Enggak semua kompetensi di seluruh wilayah di NKRI ini khususnya BNN ini adalah sama gitu. Makanya itu butuh banget itu pelatihan-pelatihan video-video yang harusnya membangun kompetensi yang menambah kompetensi dari penyidik-penyidik teman-teman yang di wilayah yang istilahnya kadang-kadang kan dimulainya pelatihan itu kadang-kadang kuotanya terbatas Terbatas, Ya, betul. gitu. Akhirnya hanya gagal ikut lagi kan? Gagal maning kan ya. gitu kan. Betul. Nah, itulah yang istilahnya memberi kesempatan itu kira-kira apa sih poinnya yang didapatkan gitu. Ya. Apakah ada apa sih sertifikat atau gimana? Ya, mungkin ke depannya memang arahnya ke sana ya, tapi untuk jangka pendek ini kita lebih menekankan kepada membiasakan dulu karena di era modern sekarang ini orang tuh tidak hanya terbatas ikut pelatihan secara klasikal saja, Betul. tapi juga lewat media sosial mereka Yes. bisa belajar. Tes. Nah, kedepannya sih berharap siapapun yang nonton itu akan terkonversi menjadi pengembangan kompetensi 20 JP per tahunnya. Amin. Nah, Amin. itu kedepannya seperti Keren itu. ya, udah programnya. Ya, Semoga kalau- istiqomah kalau bahasa Amin. saya ya. Ya, mudah-mudahan ya. Dan penyidik juga tetap semangat untuk berkarya untuk BNN tercinta ya. Iya. Mungkin Moja ada yang mau dikorek lagi nggak Moja?
Kayaknya kalau saya cukup Pak, nanti Cukup, dikoreknya di belakang pintu aja Bang. Oke. Atau oke, sebagai sesi akhir ya. Ini kita pengen tahu juga closing statement lah dari Mas Bro Septiandri. Baik harapannya kepada penyidik supaya BNN ini kan tantangannya makin berat nih ya. Betul Tentunya penyidik sekali. juga harus makin berkembang lagi nih. Closing statement mohon untuk bisa diberikan kepada teman-teman semua. Boleh nggak kalau saya pakai proverb? Boleh, Boleh. boleh, Proverb boleh. tapi bahasa agak-agak Jawa nih. Boleh, boleh, Gitu boleh, ya. boleh. Jadi pertama tuh kalau kita dulu di pelatihan pertama tuh show me but I may forget. Hmm. Tell me but I may forget, show me but I may remember. Show berarti kan kita ngelihat, kalau dibilangin pasti akan lupa. But involve me and I will learn. Oke. Oke. Jadi kalau involve diikut sertakan, tidak cuma satu arah komunikasi, saya rasa semua akan belajar. Gitu. Dengan belajar, learning by doing. Kalau dia istilahnya nggak megang, gimana dia mau tahu? Iya, betul. Iya. Gitu. Kalau dia nggak megang, nggak dikasih kesempatan untuk megang, gimana dia mau tahu? Gimana cara dia mau tahu cara menyelesaikan suatu perkara? Jadi kasih dia kesempatannya. Kesempatan itu penting, makanya tadi saya bilang balik lagi integritas. Oke. Sudah dikasih kepercayaan untuk menangani suatu perkara, lakukan dengan baik. Jangan 100%. main-main. Kalau bisa 150, 200%. 1000. 1000 ya. Wah. Luar biasa. Kurang ternyata saya Gitu. 200 ya, harus 1000 ya. Ya, karena memang saking pentingnya gitu ya. Saking pentingnya itu. Pentingnya. Makanya itu. Mungkin dari saya sih itu aja. Closing statementnya adalah bentuk quote ya, Sobat Smart gitu. Iya. Mungkin bisa diulangi sekali lagi, Bang. Tell me and I may forget. Show me and I may remember. Involve me and I will learn. Yeah. Asik. Keren Tangan banget dong, ya. Quote keren itu ini. deh dari Bang Septiandri, kita tepuk Mantap tangan. ya. Oke. Wah, ini memang rasanya memang pengen banyak ya yang ingin kita gali, tapi mungkin nanti kita bikin lagi lah. Iya. Nanti kita bikin part 2, part 3 Ya, boleh. betul. Kan ya. tadi Ya. Bang Sidik bilang ada micro learning kan? Ada, Gitu. Iya. Nanti mungkin Pak Dindin bisa kontak-kontak Oh Mas pasti, Mas karena Septiandri. beliau adalah konsultan nanti ya. Untuk di program Bang Sidik selanjutnya. Nah, itu dia Rabu Bicara hari ini, Sobat Smart gitu ya, udah ngobrol sama Bang Septiandri soal segala sesuatu tentang penyidik dan juga kasus di belakangnya. Ngobrol juga bareng tadi dengan partner saya hari ini gitu ya, Pak Dindin yang Mudah-mudahan bisa terus-terusan berpartner ya. oh, mau Pak di sini? Boleh. Iya. Nanti berpartner Kode. sama saya di sini terus. Siap. Bang Sidik juga akan segera tayang gitu ya, dan juga akan tayang di PPSDM BNNRI, media sosialnya punya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, lalu loncengnya jangan lupa juga dipencet gitu ya di Rabu Bicara di YouTube-nya PPSDM BNNRI gitu ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya PPSDM BNNRI di PPSDM BNNRI di Instagram. Silahkan, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, pastinya dengan beragam narasumber yang hadir buat Sobat Smart. Kalau gitu, Musa pamit. Oke, saya Dinin juga pamit. Saya Septian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.